Anda. Jadi kemana larinya suara dari capres-capres lainnya kalau kita lihat simulasi di 3 nama ini? Ya, memang kalau kita lihat Ganjar di simulasi 19 nama unggul dengan perolehan 29%. Ketika dikerucutkan ketiga nama, suaranya nambah jadi 34,4%. Sebenarnya ada sebagian pendukung capres lain ketika capres itu di take out, sebagian lari ke Ganjar. Tapi yang lari ke Pak Prabowo dan ke Anies Baswedan lebih banyak. Coba lihat, Pak Prabowo dari 24 jadi 34,8%, Anies dari 15 jadi 22%. Artinya lebih banyak kemampuan dua capres ini untuk menarik pendukung capres yang lain. Misalnya pendukung Ridwan Kamil, pendukung Sandiaga Uno, pendukung AHY. Di simulasi capres 19 nama, ketika nama-nama idolanya nggak ada di 3 nama, cenderung larinya ke Prabowo maupun Anies Baswedan. Nah, ini yang saya bilang tadi, meskipun Ganjar dan larinya dan Anies Baswedan, karena Anies dari 15 jadi 22 ya. Jadi narik kurang lebih sekitar 7%. Sementara Ganjar 29 ke 34, dia narik hanya kurang lebih sekitar 5%. Jadi ini sekaligus alarming buat Ganjar, karena bagaimanapun meskipun dia di simulasi 19 nama unggul, tetapi kemampuan untuk menarik pendukung capres lain itu agak kurang. Tidak besaran lagi. Nah, tetapi lagi-lagi data sebenarnya meskipun unggul 0,4%, Pak Prabowo itu nothing itu secara statistik. Itu intinya tidak beda, close to call ya, neck to neck antara capres Ganjar dan Pak Prabowo. Itu ibaratnya kalau garis ya, kita butuh zoom sepersekian persen gitu loh ya kan, baru kelihatan ya, berbeda gitu. Itu nggak bisa diputuskan dengan mata biasa, harus diperiksa dengan VAR itu. Dan satu lagi nih, itu sebelum Indonesia menggondol emas. Nah, terutama kita harus memperhitungkan 63% yang tadi ada. Karena banyak yang berspekulasi, misalnya Erick Thohir akan mengalami kenaikan eksponensial. Juga nih. Tetapi lagi-lagi itu kan ekspektasi yang belum terkonfirmasi secara empirik. Kemudian ada juga yang punya analisis petanya bukan hanya mempengaruhi pertarungan cawapres, tapi juga capres. Karena bagaimanapun 3 nama capres ini kan ada asosiasi positif maupun negatifnya terhadap bola. Tapi lagi-lagi itu semua masih inilah ya, masih spekulatif, kita belum menguji secara empirik. Kita mengedepankan istilah prank tadi ya. Janganlah, karena kan masih panjang. Masih ada waktunya. Tapi ini dari rilis yang disampaikan oleh indikator politik ini, Mas Burhan dan Bang Ege, ini pertanyaan. Kalau kita bacanya linear, berarti Prabowo Sandi. Itu gimana? Simulasi pasangannya berarti kan? Tinggi sementara ini. Peluangnya gimana Tapi peluangnya? dua-duanya nggak cocok loh. Nah, makanya itu udah keluar. Kan kalau dari hasil survei, kalau akhirnya kan publik melihatnya seperti itu. Gimana Mas Burhan? Kalau begini ya, pertama soal variabel elektabilitas itu kan satu faktor saja yang dipertimbangkan. Buat elit untuk menjodohkan satu capres dengan cawapres yang lain. Ada variabel lain, akseptabilitas di mata elit. Sandi menurut saya udah kurang akseptabilitasnya di Gerindra karena beliau sudah menyatakan mengundurkan diri dari Gerindra. Kemudian tapi jadi ada 2 sekarang kan, ke P3 dan mendekati PKS. Jadi dia punya potensi untuk didekati sama partai Islam yang lain. Tetapi pendekatan Sandi ke partai-partai Islam itu konteksnya untuk menjadi cawapres Ganjar. Karena Ganjar sebagai capres dari PD Perjuangan membutuhkan Islamic kredensial. Dan Sandi karena dia besar dalam tradisi non-santri, dia butuh semacam atribusi atau asosiasi dari Islam. Dan itu datang misalnya dari partai Islam. Tetapi jangan lupa, untuk konteks penjodohan ini kan ada variabel diterima atau tidak oleh elit. Belakangan misalnya Mas Ganjar lebih sering akan disandingkan dengan 2 figur tokoh ulama. Satu Kiai Miftahul Ahya, yang kedua adalah Kiai Nasaruddin Umar. Yang lagi-lagi nggak ada dalam survei, di top of mind nggak muncul. Nah, jangan-jangan Ibu Mega bisa punya pemikiran dan pandangan lain. Cawapres yang tidak peduli apakah muncul. Jadi faktor penerimaan elit itu justru yang paling berpengaruh di sini. Dalam soal ini ya, mungkin Bung Effendi. Lagi-lagi saya takut preheng. Pertandingan itu masih panjang. 50 detik saja kita bisa kena. Injury time aja 7 menit loh. Iya kan? Detik aja kita bisa. Sudah kita alami. Sudah kita alami. Bukan hanya 7 menit, molor malah. Hati-hati.
ini juga jangan prank bagi kita. Kalau pertandingan penuhnya itu memang molornya jauh sekali. Betul. Tapi kalau kita sabar 50 detik lagi, kita juara. Tapi pada waktu 2 kali 15 menitnya, itu kurang 3 menit sebetulnya. Kita balik ke pertandingan Balik lagi ke sini. Saya nggak melakukan kena prank dalam arti waktunya masih panjang. Dan yang agak penting hari ini, yang menarik adalah memang dalam simulasi 3 nama tadi sudah ada di atas 30% ya. Itu kan kabar baik. Ada di Namun kalau belum di atas 50%, masih jauh. itu kita masih jauh. Nah, dan ini catatan. Saya janji nggak banyak ulang sepak bola lah ya. Cuma catatan penting, semua pemain pengganti yang dimasukkan oleh Coach Indra Safri mencetak. Tuh. Ini fakta. Artinya yang tidak masuk dalam survei bisa mencetak gol. Ini pertanyaan begitu dalam tanda petik ketua umum partai memasukkan nama tertentu mendampingi Prabowo sebagai ketua umum, calon presiden, Anies, dan kemudian Ganjar, tahu-tahunya mereka nyetak gol. Jadi menentu. Dan sepanjang sejarah kita ini berhasil kan? Tambahan angka untuk pasangannya. Maruf Amin ini nggak ada dalam survei. Tapi gol kan? Tiba-tiba muncul dan nyetak gol. Sandiaga Uno, siapa yang membayangkan Sandi di 2019? Apa dasar kira-kira? Ternyata apa dasar kira-kira berangkat dari pengalaman kita di 2019? Kan tidak masuk di dalam survei. Elit ini memilih ini gitu loh. Ketimbang yang udah datanya disiapin oleh indikator politik, oleh kalau itu memang kan enggak khawatirnya kan alasan itu kemudian diberlakukan lagi mungkin Arif diubah pertanyaannya. Apa yang mendasarkan Coach Indra Safri itu memasukkan Johari dan Fajar maupun Beckham? Iya betul. Kalau menurut saya, ini karena saya suka makan pagi sama dia, nggak boleh lagi ngumpul. Itu dia tahu, dia punya. Jadi melawan Vietnam itu ada 3 strategi utama nanti. Begitu saya lihat gagal 1, 2, yang ketiga masih berhasil. Tovani berhasil nyetak gol. Waktu lawan Thailand katanya ada 7. Itu kalau diteruskan kita menangnya 6-2 loh. Ya kan? Dia 1 berhasil, 1 gagal, 1 berhasil, 1 gagal, 1 berhasil. Masih ada tambahan 2 lagi. Tapi yang mau saya kasih tahu sekarang, jangan-jangan Ibu Ketua Umum itu sudah punya hitung-hitungan sendiri. Ya kan? Logikanya nasionalis, religius, rencana atau apa? Semua dong. Dan jangan lupa Bung Ege ya, ini pemain pengganti yang potensial masuk dalam peta cawapres itu bukan hanya siapa yang mendampingi Ganjar. Tapi ini isu yang terakhir kan muncul tuh. Ada nama yang jarang disurvei, tiba-tiba diisukan menjadi pendamping Pak Prabowo. Wali kota. Ini adil. Jadi kita bicara jangan hanya ini ya. Nah, simulasi yang satu lagi. Pemain pengganti ini kita bicara untuk betapa menentukannya figur cawapres dalam Pilpres 2024. Ya. Jadi kita nggak sebut pemain pengganti lah, pemain yang akan mendampingi baik Prabowo, Anies maupun Ganjar jadi sangat menentukan. Betul ya. Termasuk Anies kan ada nama yang disebut pendampingnya Andika. Atau nama yang dianggap akan menggemparkan, mengagetkan. Meskipun kita tidak tahu siapa itu. Tapi kita sudah gempar belum ya? Belum. Karena namanya belum disebut. Mas Burhan, tapi singkat saja, langsung saja sebut nama. Kalau misalnya kita lihat Pak Prabowo, Anies dan juga Ganjar, ketiga ini dalam survei yang paling mungkin kalau kita sekali lihat survei, pasangannya simulasi siapa ya? Prabowo kan ada nama-nama yang sudah digadang-gadang. Pertama tentu Erick Thohir. Erick Thohir ya. Dan jangan lupa PAN selalu mengiringi itu ya. PAN. Ya, Erick Thohir ini bagaimanapun nama yang dianggap dekat dengan Presiden Jokowi dan Pak Prabowo menginginkan nama yang di-endorse Pak Jokowi bagian dari strategi politik dia untuk mencari pendukung Pak Jokowi supaya dia bisa menang. Untuk Ganjar sekarang justru yang sedang menguat itu Nasaruddin Umar. Kemarin balionya besar-besar Ganjar dan Nasaruddin Umar di Manado di sebuah acara yang dihelat oleh Gubernur Sulawesi Utara Pak Oli yang kebetulan sangat dekat dengan Ibu Mega. Nah, salah satu pertimbangannya karena Pak Nasaruddin Umar ini NU, kemudian jangan lupa dia luar Jawa. Ibu Mega ini kan ingin mengikuti Pak Soekarno ya, Bung Karno ayahnya ya. Jadi semacam vaksin politik antara Jawa luar Jawa, Islam nasionalis dan seterusnya. Untuk Anies memang masih kita tunggu karena petanya masih sangat kabur. Kalau dari dalam koalisi itu AHY, tapi AHY-nya kan trennya lagi turun survei belakangan. Jadi sepertinya Nasdem dan PKS itu sedang mencari nama lain yang dianggap lebih punya efek elektoral
elektabilitas Anies terutama di Jawa Timur. Tapi hilal belum tampak ya. Tapi hilalnya belum kelihatan. Oke, baik, kita akan tunggu